Ada yang bertanya, apakah Allah itu menunjukkan seseorang ke jalannya dan juga menyesatkan orang dari jalannya? Ini perenungan yang mendalam, di mana ada kalanya karena kesalahpahaman seseorang menimbulkan rasa benci maupun rasa tidak suka dengan perilaku Tuhan ini yang seakan-akan sudah begitu jahat, yaitu menyesatkan manusia. Ini kita bahas. Ada dua tingkat, yaitu tingkat membahas yang menunjukkan dan tingkat di bawahnya itu yang ditunjukkan. Tingkat pertama membahas yang menunjukkan dan yang menyesatkan. Tingkat kedua membahas yang ditunjukkan dan disesatkan, yaitu manusia. Allah itu memiliki dua nama, Al-Hadi dan Al-Mudhil. Al-Hadi itu menunjukkan, yang maha menunjukkan. Al-Mudhil yang maha menyesatkan. Jadi misalkan ya kita bahas tidak menggunakan nama Allah, kita gunakan langsung saja ya, kita gunakan yang menyesatkan dan yang menunjukkan itu satu, yaitu Allah. Ini menunjukkan bahwa kemahatauan Allah itu betul-betul ada. Kekuasaan Allah itu mutlak, karena Allah mampu menunjukkan dan tahu bagaimana cara menyesatkan. Hanya Allah yang melakukan, satu pelaku. Apabila ada yang menunjukkan, yaitu Allah, kemudian bukan Allah yang menyesatkan, maka yang menyesatkan itu memiliki kekuatan, kekuasaan dan kapasitas yang setara dengan yang menunjukkan. Logikanya tidak masuk. Jadi tidak mungkin ada pihak lain selain Allah yang memiliki kekuasaan menguasai hati seseorang sehingga seseorang itu dia bisa disesatkan oleh yang lain dari Allah. Tidak masuk akal kalau Allah itu hanya bisa menyesatkan, kemudian dia tidak bisa menunjukkan, juga sama, tidak masuk akal. Atau juga sebaliknya, Allah hanya bisa menunjukkan, tidak bisa menyesatkan. Ini juga tidak logis. Artinya dua pribadi itu, dua isian itu melakukan suatu pergerakan pada satu tempat, yaitu seseorang. Logika juga mengatakan, ini ilmu ya, saya katakan ini ilmu, kita fahami dulu supaya kita tidak salah faham. Ini ilmu, nanti kita bahas yang masalah yang manusianya, dari aspek manusia. Pada waktu Allah menyesatkan seseorang, maka seseorang itu sebenarnya tidak jauh dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyesatkan. Allah yang menyesatkan, maka Allah tahu anatomi kesesatan itu dan tahu isi hati manusia. Allah Maha tahu atas segala keadaan diri manusia dari lahir sampai dia itu mati. Maka kekuasaan Allah itu di situ ditunjukkan dengan kemampuannya menunjukkan seseorang dan menyesatkan seseorang. Ini menunjukkan juga bahwa Allah itu betul-betul menguasai hati manusia, bukan yang lain. Jadi penguasa hati itu betul-betul hanya Allah, karena Allah
yang menyesatkan, Allah juga yang menunjukkan. Bukan Allah yang menunjukkan atau menunjukkan saja, ada yang lain yang bagian yang menyesatkan, itu tidak logis, karena artinya ada kekuasaan lain, ada ilmu lain, ada kehebatan lain selain Allah yang bisa menguasai hati seseorang. Jadi dengan adanya Allah menyesatkan seorang, maka Allah mengetahui anatomi seseorang tersebut di dalam perjalanannya dalam kesesatan. Allah yang pegang kuncinya. Jadi kunci itu suatu ketika seseorang itu mau kembali ke jalan Allah, Allah bisa beri kunci itu, dia bisa kembali untuk membuka hati, maka Allah bisa buka hatinya. Nah, kalau bukan Allah yang melakukan, kuncinya itu kan yang pegang akhirnya bukan Allah. Artinya Allah tidak tahu menahu. Dengan kondisi tersebut, maka seseorang yang sudah disesatkan tidak mungkin juga bisa ditunjukkan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah dipegang oleh, kuncinya itu dipegang orang lain. Jadi ibarat satu rumah, itu satu kuncinya yang pegang Allah. Maka ketika kuncinya pegang Allah, maka Allah juga bisa masuk ke dalam, Allah juga bisa ke luar dari dalam. Kenapa? Karena yang pegang satu kuncinya, yaitu Allah. Logika mana yang mengatakan bisa-bisanya orang nggak punya kunci kok masuk rumah? Pencuri kan? Pencuri pun terjadi. Kenapa? Karena kekuatan yang menjaga tidak kuat. Dan ini ada dua kekuatan, ada dua kekuasaan tentang hal ini. Ini tidak mungkin. Ini ilmu ya. Kita bahas ilmunya, jangan kita terus mengatakan Allah itu kejam. Ini kita nggak mengatakan masalah itu, kita bahas secara ilmu, logikanya begitu itu loh. Ini bukan kita mengatakan hal lain. Ini masalah kekuasaan, masalah kehebatan Allah, masalah kemahatauan Allah. Karena Allah kan sebagai yang maha tunggal, yang maha kuasa atas alam semesta ini. Jika ada yang menyesatkan selain Allah, itu padahal hati itu adalah rahasia yang luar biasa pada hati manusia itu, ini tentu dipertanyakan. Berarti ada pihak lain yang sama-sama kuat yang menyesatkan seseorang. Ya. Baik, sekarang kita membahas yang di bawah, yaitu yang disesatkan dan ditunjukkan. Seseorang yang sudah tersesat dari jalan Allah, maka sebenarnya kan dia itu kosong dari hidayah, dari petunjuk. Hati itu seperti wadah, hidayah seperti isinya. Apabila hati itu diisi hidayah, maka hati itu isi. Hati itu isi. Misalkan kita isi nasi, ya nasi isinya. Wadah itu nasi, tidak mungkin diisi yang lain. Kalau yang menunjukkan itu bukan satu diri dengan yang menyesatkan, masa nanti hati diisi nasi, ada yang isi buah, ada yang isi roti? Nggak mungkin terjadi. Satu hati itu satu isi. Hidayah atau petunjuk. Hidayah ketika diambil, sebenarnya kan ketiadaan hidayah itu namanya tersesat. Keadaan hidayah namanya ditunjukkan. Jadi ketika hati itu diisi hidayah diambil oleh yang punya, maka hatinya kosong,
Lantas siapa yang mengisi hati itu setelah kosong hatinya? Ya manusia sendiri. Karena manusia yang tahu masalah isi hati sendiri. Di sini kita lihat sebenarnya Allah itu tidak menyesatkan manusia. Kita bicara seseorang manusia di tadi tingkat bawah ini ya. Allah tidak menyesatkan seseorang sebenarnya, tapi hanya mengambil hidayahnya. Hatinya kosong, kemudian yang mengisi hati itu adalah manusia sendiri. Manusia itu yang lain lah yang bisa mengisi hatinya, dan itu dalam kondisi manusia sadar. Jadi manusia itu seperti wadah itu tadi. Logikanya kalau isi hati itu diambil itu hidayah, maka hati itu kosong. Allah tidak mengisi kesesatan di situ. Allah hanya menarik hidayah, mencabut hidayah. Hatinya kosong, wadah itu kosongnya. Akhirnya apa? Karena kosong dan yang punya hati itu sadar, maka aktivitasnya itu, ilmunya itu yang mengisi. Kalau dia itu faham Tuhan 3, ya isinya hatinya Tuhan 3. Kalau dia faham ilmunya Tuhan 5, ya isinya hatinya 5. Kalau dia itu fahamnya ilmunya mengatakan Tuhan 10, ya isinya hatinya Tuhan 10. Sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Dan ilmu Allah dicabut dari dirinya, yaitu tentang hidayah itu dicabut, sehingga dia tidak lagi memiliki hidayah. Karena hidayah itu kosong, terus tidak ada, hidayah itu diambil, tidak ada, wadahnya kosong, yang mengisi adalah manusia yang sadar, yang berilmu. Manusia yang punya sadar, maksudnya dia seseorang itu punya ingatan. Kalau orang yang nggak punya ingatan, ya enggak, tidak ada pembahasan itu. Dan terjadi hukum logika. Seandainya atau jika, karena satu wadahnya, jika diisi hidayah, maka itu ada, wadah itu berisi. Jika ditarik hidayahnya, wadah itu kosong. Jika seseorang ditunjukkan, maka dia pasti tidak disesatkan. Karena pelaku pengisi hidayah dengan wadahnya satu wadah, satu pelaku. Jika diisi petunjuk, maka pasti tidak diisi kesesatan. Jika tidak diisi hidayah, maka pasti ada yang mengisi kesesatan. Seperti dua tangan kiri dan kanan. Tangan kanan itu ke depan, tangan kiri ke belakang. Tangan kanan hidayah, tangan kiri kesesatan, ke belakang. Apabila dua tangan ini sama-sama ke depan, ya tidak bisa ada dinamika, tidak bisa berjalan. Seperti ini loh, seperti satu diri itu, satu diri pada dua jalur, yaitu yang menyesatkan dan yang sesat. Itu seperti dua tangan kiri dan kanan ini. Tangan kanan yang menyesatkan, tangan kiri yang disesatkan. Ketika tangan kanan maju, tangan kiri ke belakang. Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Masuk akal nggak ini? Bahwa ternyata manusia pun memiliki dua aspek, yaitu tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Memahamkan diri tentang Allah juga. Kalau Allah itu yang menunjukkan, Allah juga yang menyesatkan, itu masuk akal. Karena manusia pun juga sama. Manusia punya tangan kanan, juga manusia sendiri punya tangan kiri. Seseorang, satu orang itu punya dua aspek yang bertentangan, itu tangan kanan dan tangan kiri. Baru kalau tangan kanan maju, tangan kiri ke
belakang. Kalau dua-duanya maju nggak bisa berjalan. Kaki kanan dan kaki kiri maju bareng-bareng, atau dua-duanya tidak sama sekali, ya diam. Jadi inilah kita memahami bagaimana posisi kita sebagai hamba yang menjadi wadah dari petunjuk Allah. Saya ulangi lagi, untuk manusia satu hati untuk satu isi. Isinya apa? Petunjuk Allah. Satu hati, satu isi. Ketika diambil isinya, hatinya kosong. Ketika kosong, diisi oleh ilmunya sendiri. Kalau dia itu tahu roti itu hijau, ya dia mengatakan roti itu hijau. Kalau dia taunya buah mangga itu seperti durian, ya dia tahunya begitu, sesuai dengan ilmunya. Oleh karena itu, manusia yang berhusnudzon kepada Tuhan, dia akan selalu mencari. Dengan adanya satu pelaku pada penyesat dan penunjuk, maka dia memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya. Berdoa, ya Allah, tunjukkan saya. Kenapa? Karena pelakunya sama, antara yang menunjukkan dan yang penyesat itu sama. Pelaku yang menunjukkan itu ya Allah, yang menyesatkan ya Allah. Buktinya apa? Di dunia ini banyak orang yang sudah tersesat bisa kembali ke jalan Allah. Artinya apa? Allah itu yang pegang kuncinya. Ketika dibuka hatinya, Allah buka hatinya, langsung terbuka. Seperti kisah Umar bin Khattab itu. Sebelumnya adalah seorang yang kafir, tersesat. Ketika ada suara orang mengaji, adiknya sendiri itu langsung masuk hidayah itu. Artinya apa? Ketika itu hatinya kosong, berarti dia tidak ada isi. Maka ketika diisi hidayah langsung masuk. Maka tidak ada orang tersesat. Jadi Allah juga sama, tidak pernah menyesatkan orang. Yang Allah lakukan adalah mencabut hidayah, kemudian hatinya kosong. Maka hati kosong itu kemudian diisi oleh yang lain. Jadi di situ kita tahu yang mengisi hati seseorang itu bukan Allah. Pada waktu Allah setelah mencabut hidayahnya. Jadi ketika petunjuk itu diambil, hatinya diisi oleh bukan Allah, karena Allah sudah mencabut. Allah itu hanya menunjukkan, hanya memberi petunjuk di hatinya. Dan apa itu petunjuk? Petunjuk adalah isi hatinya itu. Apa itu kesesatan? Ketidakadaan petunjuk. Ketika diambil petunjuknya, maka orang mengatakan tidak ada petunjuk, kosong wadahnya. Maka diisi oleh yang lain, timbul kesesatan. Siapa pelakunya? Kita pandang dari aspek manusia. Ketika itu siapa pelakunya? Ya bukan Allah. Allah hanya mengambil petunjuk. Kemudian hatinya kosong, wadah itu kosong, diisi oleh yang mau mengisi di situ. Timbul namanya kesesatan. Filosofinya itu tadi, kesesatan adalah tidak adanya petunjuk. Pada aspek dasarnya tidak adanya petunjuk, sehingga dia itu menjadi kosong, maka diisi yang lain. Nah, ini kita pahami supaya tidak terjadi salah paham dan menuduh Allah itu berbuat kurang ajar, berbuat kejam, dan berbuat tidak manusiawi. Allah yang menciptakan sendiri, Allah yang menyesatkan sendiri, Allah yang memasukkannya ke neraka. Ini kan tidak, tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak faham dengan ilmu Allah dan ilmu manusia, yang juga itu berlawanan dengan logika.